Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh An Hizbullah, kode sahamnya GGRM, nama perusahaannya yaitu PT Gudang Garam Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita ganti dulu kode sahamnya menjadi GGRM. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk ini, kalau kita lihat, harga saham tertingginya itu di harga Rp47.250 per lembar selama setahun terakhir, kemudian terendahnya di harga Rp29.925 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 2 sampai tanggal 2 Maret 2022. Nah, di periode ini kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya, seperti itu. Nah, apakah di periode ini investor besarnya akumulasi atau justru mereka distribusi, seperti itu. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya GGRM. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 3 Januari 01 ya, 2022 sampai tanggal 2 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 2 Maret 2022, di periode ini, investor besarnya melakukan big akumulasi. Artinya mereka melakukan pembelian dalam jumlah yang besar, seperti itu. Nah, ketika mereka terus melakukan akumulasi, maka kepentingan mereka untuk markup harga, untuk bisa menjual di harga yang lebih tinggi itu semakin besar. Karena mereka menggelontorkan dana untuk membeli perusahaan ini tujuannya satu, yaitu cari untung, seperti itu. Jadi semua investor itu membeli saham atau membeli perusahaan tujuannya cuma satu, yaitu cari untung. Atau ingin menjual di harga yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Gudang Garam Tbk ini telah melepas 17,16% sahamnya ke publik. Artinya, dari 17,16% saham yang beredar di publik, itu dimiliki oleh investor publik, seperti itu. Nah, sisanya itu masih dalam bentuk saham warkat. Nah, dari 17,16% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya itu 0%. Artinya tidak ada satupun investor yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Ini untuk saham scriptless ya, bukan saham warkat seperti itu. Karena saham warkat tidak bisa diperdagangkan
atau diperjualbelikan di pasar reguler maupun pasar tunai, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail kategorinya sangat besar, telah mencapai ambang batas maksimum kepemilikan retail, di mana investor retail di perusahaan gudang garam ini memiliki porsi kepemilikan sebesar 28%. Atau selama sebulan lebih terakhir ini, investor retailnya menambah porsi kepemilikan sebesar 0,2%. Nah, tetapi di sini bukan berarti tidak ada investor semi retailnya. Memang investor besarnya tidak ada. Lalu kenapa harga sahamnya bisa naik? Nah, itu yang melakukan transaksi adalah investor semi retail, seperti itu. Yang porsi kepemilikannya di bawah 5% dan di atas 2%, seperti itu. Karena transaksi di atas 2% itu sangat besar nilainya. Apalagi di perusahaan gudang garam. Itu bisa triliunan harga uang yang mereka gunakan, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Anhisbullah. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.